Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah hadis. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah atau carilah 5 sebelum datangnya 5. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda itu pasti akan datang saat tua. Untuk itu, mumpung masih muda, lakukan yang terbaik. Mumpung masih muda, berbanyaklah amal kebaikan. Mumpung masih muda, lakukan yang terbaik untuk bangsamu, lakukan yang terbaik untuk akhiratmu, dan lakukan yang terbaik untuk agamamu. Yang pertama, kenapa? Karena yang namanya tua itu baru terasa ketika sudah tua. Oh iya ya, kalau saya masih muda, saya pasti banyak yang bisa saya lakukan. Tapi karena sekarang saya sudah tua, maka tenaga saya sudah mulai tidak kuat. Waktu saya sudah mulai susah untuk orang lain. Apapun menjadi alasan, dan itu lupa pada saat kita masih muda. Untuk itu, wahai pemuda, mumpung masih muda, karena tua itu pasti, maka mumpung masih muda sebelum datangnya masa tua, lakukan yang terbaik sebagai orang yang masih segar, bugar untuk berbuat kebaikan-kebaikan, untuk investasi kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Lantas yang keduanya, wasihata qabla syakomik. Kita waktu sakit itu lupa, waktu sehat itu lupa bahwa suatu saat pasti akan mengalami sakit. Itu pasti. Enggak ada manusia yang tidak sakit. Tidak ada manusia yang sehat terus. Tidak ada manusia yang tidak punya penyakit. Semuanya pasti ada. Untuk itu, mumpung masih sehat, kita lakukan yang terbaik. Kita lakukan yang bermanfaat untuk manusia banyak. Bukanlah manusia yang terbaik, kata Rasulullah, al-insan anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu bila orang itu bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu bisa dirasakan sendiri. Anda anak muda, apakah sudah bermanfaat untuk orang banyak? Anda orang yang sehat, apakah bisa bermanfaat untuk orang banyak? Di lingkungan saja, apakah saya punya manfaat untuk lingkungan rumah saya ataukah tidak? Apakah saya sudah bermanfaat untuk di lingkungan masjid saya ataukah belum? Apakah saya di lingkungan kerja saya sudah bermanfaat atau belum? Apakah saya di lingkungan teman-teman saya menjadi orang yang bermanfaat atau belum? Itu bisa dievaluasi diri. Kalau belum bermanfaat, maka itu masih belum lurus hidupmu, maka itu masih belum baik kehidupanmu, maka itu masih belum sesuai garis yang diinginkan oleh Allah.
Untuk itu perbaiki diri. Kenapa? Karena annas khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Lantas yang selanjutnya, wa ghinaka qabla faqrik, kekayaanmu, jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Mumpung masih kaya, maka lakukan yang terbaik. Perbanyak sedekah, perbanyak berbagi, perbanyak peduli, perbanyak memberikan yang terbaik untuk orang banyak. Baik itu pikiran, ya tentu saja sesuai dengan kekayaan kita. Kekayaan bisa dijabarkan lebih luas lagi. Ada kekayaan intelektual bagi orang yang sudah sekolahnya sudah tinggi, pesantrennya sudah lama, itu tentunya sudah punya banyak ilmu, sudah S3, sudah profesor, sudah sarjana, banyak yang belum sarjana, sudah magister, banyak yang sebelum magister, sudah doktor, banyak yang sebelum doktor, apalagi profesor, sudah sangat banyak orang yang belum profesor. Itu artinya punya ilmu banyak. Sedekahkan ilmunya, berikan kepada orang banyak, berikan petunjuk sesuai dengan ilmu-ilmu Anda. Bangun kebaikan-kebaikan agar itu menjadi investasi kebaikan buat Anda. Kekayaan rupiah, kekayaan harta itu juga, mumpung masih punya kekayaan, mumpung masih punya rumah, mumpung masih punya mobil, mumpung masih punya usaha, mumpung masih punya penghasilan, berikan yang terbaik, kemanfaatan untuk orang banyak. Zakatnya berikan, sedekahnya berikan, infaknya berikan. Lakukan itu tiap hari, lakukan itu tiap bulan, itu lakukan sedekah setiap awal bulan umpamanya setelah gajian. Lakukan karena justru dari itu, dari sedekah itulah, dari yang kita berikan itulah sebenarnya harta yang sesungguhnya. Mumpung masih kaya, maka lakukan yang terbaik untuk orang banyak, untuk kemanfaatan orang banyak. Nanti kalau sudah tidak punya apa-apa, ya lebih tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Namanya juga sudah tidak punya apa-apa. Mumpung sekarang masih punya uang, masih punya kerjaan, masih punya penghasilan, berikan, banyaklah berbagi, bayar zakatnya sesuai dengan aturan, dan berikan infak dan sedekahnya. Lantas yang selanjutnya ada wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Memang kita selamanya akan hidup? Tidak, pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti mati. Semua yang bernyawa pasti mati. Tidak ada orang kaya maupun orang miskin, baik pejabat maupun orang biasa, baik itu orang yang berilmu maupun orang yang bodoh, semuanya pasti akan mati. Dan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu shadaqatun jariyatun wa ilmun yantafa'u bih wa waladun sholeh. Dan jangan lupa ada manusia, anak Adam, kalau sudah mati maka tidak ada yang ditinggal. Yang tersisa hanya 3, hanya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan waladun sholeh, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Wa faruhuka qabla syaglik, dan juga masa senggangmu sebelum masa sempitmu. Dan ini yang pasti seperti
lampu listrik, ketika masih ada listrik lupa bahwa nanti akan mati listrik itu. Seperti air yang ada di rumah kita, keran yang ada di rumah kita, mungkin kalau masih lancar itu kita nggak terasa, padahal air itu sangat penting sekali, listrik itu sangat penting sekali. Kalau mati listrik kita sudah tidak bisa apa-apa. Kalau air di rumah kita mati, maka itu tidak bisa apa-apa kita. Untuk itu jangan lupa 5 sebelum datangnya 5. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.